Kalau saya ditanya cita-citanya apa? Cita-citanya, ini Bang, tanah itu bila dipakai untuk kegiatan produktif, maka dia berbayar PBB, bayar pajak. Kenapa? Karena dipakai untuk kegiatan komersial, produktif. Tapi kalau untuk hidup, untuk tinggal biar nggak panas dan hujan, kenapa dipajakin? Ini kenapa dipajakin gitu? Nah, kita sebetulnya tahun lalu nih, tahun 2020 itu akan mengubah semua pajak di Jakarta. Tanah yang dipakai kegiatan komersial bayar pajak, kegiatan residensial tidak bayar pajak. Tahu-tahu kena COVID. Bulan Maret kena COVID, nggak mungkin. Karena kemudian yang kegiatan komersialnya pun nggak punya pendapatan. Jadi bagaimana kita mengkompensasi? Yang tinggal residensial tidak bayar, yang komersial bayar. Kan masuk akal. Tanahnya dipakai untuk kegiatan komersial. Jadi kalau punya rumah untuk kos-kosan, bayar pajak. Tapi kalau punya rumah untuk tinggal sendiri, nggak usah. Ini saya berikan ilustrasi bahwa tadi yang bilang Bang Hatta, kebijakan itu karyanya di ujung, oke? Tapi harus ada gagasannya dulu, terus narasinya, kesetaraan tadi. Ini contoh. Kemudian saya ingin masuk sini. Pak Anies, saya mau tanya sedikit, Zita penasaran. Dari semua variabel, tadi kan ada keadilan sosial, ada kesetaraan, ada persatuan. Kenapa Pak Anies tuh pilih kesetaraan gitu nomor satu? Sebelum nanti ke slide selanjutnya. Karena begini, begitu ada kesetaraan, maka kita punya kesempatan yang sama. Kalau ada kesempatan yang sama, sesudahnya adalah ikhtiar masing-masing. Tugas negara adalah menciptakan equal playing field, lapangan bertarung yang setara, lapangan kompetisi yang setara. Sesudah itu silahkan mengejar takdirnya masing-masing. Tapi jangan sampai kendalanya struktural. Kalau kendala struktural, tugas negara untuk melakukan kebijakan struktural itu. Nah, lalu saya berikan contoh ruang interaksi. Ini orientasi pada warga dan ruang interaksi. Boleh dibaca nih. Setiap kebijakan, ini perintah kepada seluruh jajaran. Setiap kebijakan mempertimbangkan pola perilaku dan ruang interaksi antar warga. Warga difasilitasi untuk terhubung dengan komunitasnya dan saling terhubung lintas segmen. Ini waktu dibaca, jajaran itu waktu baca, apa ya kira-kira maksudnya? Gitu. Gini nih maksudnya. Saya beri contoh. Transportasi publik di Jakarta, ini atas dukungan Pak Zita dan teman-teman di DPRD, kita bisa membangun transportasi publik yang masif selama 4 tahun ini. Sangat masif 4 tahun ini. Terima kasih Pok, karena kalau nggak didukung itu nggak mungkin kita bisa jalan, nggak mungkin bisa jalan. Jalur bis di Jakarta dari jangkauannya 23 sampai 24%, sekarang jangkauannya 85% wilayah Jakarta. 85%. Jumlah penumpang per hari 350.000 di tahun 2016 menjadi 1 juta di awal 2030. Naik 3 kali lipat jumlah penumpang. Kalau jumlah bisnya naik 3 kali lipat, artinya Jakarta punya uang untuk belanja bis. Tapi kalau penumpang naik 3 kali lipat, artinya perilaku warga Jakarta berubah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.